Udah mau selesai ya? Akhir ini. Ya? Iya. Baru mulai deh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Di video kali ini saya Vika Rizkia ingin menjelaskan mengenai materi pengukuran besaran fisis. Bab pertama di fisika kelas 10. Yang pertama, ada besaran dan satuan. Apa sih bedanya besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitatif. Contohnya misalkan besaran panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian untuk sebuah pengukuran yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang sejenis dengan ditetapkan sebagai satuan. Besaran dalam fisika terdefinisi jika satu ada nilainya, dua ada satuannya. Contohnya misalkan panjang jalan tersebut adalah 10 km. 10 merupakan nilai, kilometer merupakan satuan. Oke, selanjutnya besaran satuan untuk satuan panjang ada meter, kilometer, kemudian untuk satuan waktu ada detik, menit, jam, dan jam. Kemudian untuk satuan massa ada gram, kilogram, dan lain-lain. Dalam sistem satuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional berlaku di seluruh tempat. Nah, untuk satuan internasional atau satuan baku dibagi menjadi dua, yaitu ada MKS dan CGS. MKS itu singkatan dari meter, kilogram, dan sekon atau detik. Kemudian untuk satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Yang kedua, untuk satuan tidak baku adalah satuan yang berlaku hanya di daerah tertentu. Contohnya misalkan di daerah Jawa, satuan untuk mengukur sebuah tanah atau sawah biasanya menggunakan satuan patok, tumbak, dan lain-lain. Namun satuan tersebut hanya berlaku di daerah tertentu. Kemudian untuk satuan baku atau sistem internasional ada 7 besaran pokok dimensi dan 2 besaran pokok yang tidak berdimensi. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, satuan internasionalnya atau satuan bakunya yaitu meter. Singkatannya biasanya M kecil, dimensinya itu L dari bahasa Inggris length. Kemudian yang kedua, besaran massa, satuannya kilogram, biasanya simbol atau singkatannya itu Kg dengan huruf kecil. Kemudian waktu, satuannya sekon atau simbolnya S, dan dimensinya T atau time. Kemudian yang keempat, besaran pokok arus listrik, satuannya itu ampere, singkatan atau simbolnya itu A besar atau A kapital, dan dimensinya I besar. Kemudian besaran pokok selanjutnya yaitu suhu, satuannya Kelvin, singkatannya itu huruf K besar, dimensinya itu Theta atau 0 dicoret. Kemudian yang keenam, besaran intensitas cahaya, satuannya itu kandela, singkatan atau simbolnya itu CD kecil, dan dimensinya itu J kecil. Kemudian yang terakhir, besaran jumlah zat, satuannya itu mol, singkatannya mol, dan dimensinya itu N. Nah, untuk 2 besaran pokok yang tidak berdimensi yaitu sudut datar
satuannya radian, singkatannya rad. Kemudian untuk sudut ruangan, satuannya steradian, singkatannya SR. Nah, selanjutnya, cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Yang dimaksud dimensi itu, yang fungsinya itu yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Nanti dari satuan pokok nanti ada namanya ada besaran baku, nanti ada besaran turunan. Besaran turunan itu didapat dari dimensi. Nah, contohnya nanti langsung ke contoh saja. Nah, misalkan pada besaran turunan kecepatan. Kecepatan itu nanti besarannya meter per detik. Nah, itu kan dari besaran panjang dan besaran waktu. Itu namanya besaran turunan. Gitu. Kemudian ada luas. Luas itu meter persegi dari besaran panjang dikali besaran panjang. Nanti satuannya menjadi satuan turunan juga. Kalau tadi satuan panjang itu ada meter, kilometer, nanti satuan dari besaran turunan nanti jadi meter per sekon atau meter per detik, ada meter persegi dan lain-lain. Nah, kemudian ada besaran turunan yang mempunyai nama khusus atau lambang khusus atau satuan khusus yang sebenarnya asalnya itu besaran turunan. Contohnya yang pertama gaya. Gaya itu satuannya Newton, kemudian lambangnya N besar, energi satuannya Joule atau J besar. Kalau J kecil itu untuk intensitas cahaya, untuk energi itu J besar. Kemudian besaran daya satuannya watt, lambangnya W besar, sama frekuensi satuannya Hertz, lambangnya Hz. Nah, berikut adalah turunan dan dimensi dari besaran pokok. Nah, misalkan besaran pokoknya itu luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Jadi dimensinya itu L kuadrat. L kuadrat ini didapat dari dimensi sebelumnya, kan dimensi dari panjang itu kan L, jadi L dikuadratkan atau L persegi. Kemudian turun lagi dari besaran turunan luas, nanti diturunkan lagi menjadi volume. Nah, volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti dimensinya jadi L pangkat 3 atau L kubik. Kemudian selanjutnya massa jenis. Massa jenis didapat dari massa per volume. Massa itu dimensinya M, kemudian volume itu dimensinya L. Jadi dimensi dari massa jenis M dikali L, M dibagi L pangkat 3. Karena massa jenis ini turunan dari volume. Luas satuan panjang atau besaran panjang diturunkan menjadi luas jadi L kuadrat, terus nanti diturunkan lagi ke volume L pangkat 3, terus massa jenis turunan dari volume lagi. Nah, jadi massa jenis dibagi volume, M dibagi L pangkat 3. Kemudian yang selanjutnya kecepatan. Kecepatan juga turunannya lagi, yaitu perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu kan mengenai jarak. Jadi dimensinya masih L. Jadi perpindahan itu L, dimensinya L dibagi T atau time. Kemudian percepatan. Nah, percepatan ini turunan dari kecepatan. Rumusnya itu kecepatan dibagi waktu. Tadi kan dimensi kecepatan itu L dibagi T, maka percepatannya L dibagi T kuadrat. Selanjutnya ada besaran pokok gaya. Gaya itu rumusnya massa dikali percepatan. Berarti gaya itu turunan dari percepatan. Nah, jadi cara cepat menghafalnya itu kalian urutkan dari
turunan pertama terus sampai ke bawah. Gaya itu dimensinya M dikali L dibagi T kuadrat. L dibagi T kuadratnya itu dari mana? Dari percepatan, karena gaya itu masih turunan percepatan. Diturunkan lagi ke usaha dan energi. Rumusnya itu gaya dikali perpindahan. Gayanya kan tadi M dikali L dibagi T kuadrat. Maka usaha dan energi rumusnya M dikali L kuadrat dibagi T kuadrat. Yang terakhir, turunan terakhir, impuls dan momentum. Rumusnya itu gaya dikali waktu. Gayanya itu M kali L, terus dikali waktunya itu T atau time. M dikali L dibagi T. Nah, untuk contohnya, contoh soalnya misalkan tentukan dimensi dan satuan dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Yang A itu gaya, yang B tekanan, C usaha, dan D itu daya. Yang pertama, untuk gaya kan tadi rumusnya massa dikali percepatan. Massanya itu dimensinya M, percepatannya itu L dibagi T kuadrat. Maka dimensinya menjadi M dikali L dibagi T kuadrat. Satuan sistem internasionalnya M itu kilogram atau massa kilogram, kemudian L-nya itu meter atau panjang, satuan panjang itu meter, kemudian T-nya itu sekon atau detik. Jadi satuannya kilogram, meter, dan sekon kuadrat atau detik kuadrat. Kemudian yang kedua ada tekanan. Tekanan kan tadi rumusnya gaya dibagi luas. Gayanya itu dimensinya tadi sudah dicari di sebelumnya, berarti diturunkan lagi ke tekanan. Berarti M kali L dibagi T kuadrat dibagi luas itu kan tadi L kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan M kali L dibagi T kuadrat. Dengan satuannya M itu kilogram, terus L-nya itu satuan panjangnya meter, dan satuan T-nya itu atau time-nya itu sekon atau detik. Yang ketiga, mencari dimensi dari usaha. Rumus dari usaha yaitu gaya dikali jarak. Gayanya kan tadi dimensinya sudah dicari di yang poin A, yaitu M dikali L dibagi T kuadrat. Kemudian dimensi dari jarak itu kan L, jadi tinggal dikalikan. M dikali L dibagi T kuadrat dikali L. Nanti hasilnya sama dengan M dikali L kuadrat dibagi T kuadrat. Untuk satuannya, M satuannya kilogram, M satuannya kilogram, L satuannya M, dan T-nya itu satuannya S atau sekon. Yang terakhir, dimensi dari daya. Daya itu kan rumusnya usaha dibagi waktu. Usahanya itu kan tadi sudah dicari dimensinya di poin C, kalian tinggal taruh saja. Jadi usahanya dimensinya tadi kan ketemu M kali L kuadrat dibagi T kuadrat, kemudian waktu itu kan T, jadi M dikali L kuadrat dibagi T kuadrat dikali T. Jadi hasilnya ML kuadrat dibagi T. Dan satuannya sama seperti sebelumnya, satuan dari M itu massa, satuannya kilogram, kemudian L satuannya meter, dan T satuannya sekon. Gitu. Sekian penjelasan mengenai besaran turunan dan satuan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.